Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Widya Safira dari Teknik Komputer Angkatan 2023 dengan NIM 21120123140159. Di sini saya akan membahas dari tugas mata kuliah metode numerik, di mana saya akan membahas judulnya itu penerapan metode numerik regresi linier berganda menggunakan metode Cramer, eliminasi Gauss-Jordan, dan matriks balikan. Di sini saya akan membahas penerapan metode numerik untuk membangun model regresi linier berganda menggunakan metode-metode yang sudah saya sebutkan. Jadi tujuan saya untuk penerapan dari jurnal yang saya dapatkan ini yaitu di mana regresi linier berganda ini merupakan perluasan dari regresi linier sederhana untuk memprediksi suatu nilai variabel terkait menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jadi dalam studi ini juga digunakan satu variabel Y sebagai variabel terikat dan 3 variabel bebas, yaitu ada X1, X2, dan X3. Tujuan penerapan metode numerik ini pada regresi ini adalah untuk menghitung koefisien regresi di mana A0, A1, A2, dan A3 itu secara akurat untuk mendapatkan model prediksi linier berganda. Jadi kasus uji ini juga mengambil 10 dataset numerik real. Jadi lalu koefisien regresinya juga dihitung menggunakan 3 teknik numerik yang berbeda. Yang pertama itu ada metode Cramer, yang kedua ada metode eliminasi Gauss-Jordan, dan yang ketiga adalah metode matriks balikan. Ketiga metode tersebut juga digunakan untuk menyelesaikan sistem linear 4x4 yang terbentuk dari formulasi regresi. Yang kedua itu ada konsep dan metode. Model umum yang pertama itu ada model umum regresi berganda ini yang dibangun seperti pada gambar yang sudah saya cantumkan di sini, yaitu Y aksen sama dengan A0 ditambah A1 X1 ditambah A2 X2 dan ditambah A3 X3. Untuk mendapatkan koefisien A0 sampai A3 ini juga di A3 ini data diformulasikan menjadi sistem persamaan yaitu AX sama dengan B. Di mana X itu sama dengan A0, A1, A2, dan A3. Matriks A dan B-nya juga dibentuk berdasarkan proses least squares. Jadi yang kedua ada metode Cramer. Metode Cramer juga menggunakan determinan matriks. Sudah saya cantumkan juga gambarnya seperti ini. Jadi pada studi ini juga kalau matriks diganti menggunakan faktor B, lalu determinan dihitung untuk memperoleh setiap koefisien regresi. Jadi implementasinya juga dilakukan melalui script MATLAB. Yang ketiga ada metode eliminasi Gauss-Jordan, di mana metode ini juga mengubah matriks A ke bentuk matriks identitas melalui operasi baris elementer sehingga solusi langsung terlihat. Yang keempat ada metode matriks balikan. Jadi metode ini juga menghasilkan regresi dengan inverse matrix, yaitu seperti yang sudah saya cantumkan ini X sama dengan A-1 kali B. Yang ketiga ini ada data uji. Dataset ini juga terdiri dari 10 dataset pada titik observasi dengan variabel Y, X1, X2, dan X3. Contoh ringkas nilai-nilai dari dataset yang seperti pada jurnal yang saya dapatkan ini, yang pertama itu jumlah data sama dengan 10. Sigma X1 berjumlah 359, sigma X2 sama dengan 169, terus sigma X3 sama dengan 98, dan yang terakhir sigma Y sama dengan 351. Selanjutnya yang keempat ada implementasi program. Saya menggunakan bahasa Python. Sudah saya masukkan juga source code-nya pada aplikasinya. Di sini saya akan coba. Saya akan mendemonstrasikan dari
Source code yang sudah saya cantumkan pada laporan yang berdasarkan perhitungan dari jurnal yang saya dapatkan, yang saya peroleh. Jadi di sini sudah ada data-datanya dan di sini saya akan mengerun atau mendemonstrasikan untuk keluar outputnya. Di sini kita masuk ke terminal, lalu new terminal, selanjutnya kita masukkan pattern regresi _goals.py, lalu kita enter. Nah, di sini sudah terlihat output dari source code yang saya cantumkan. Demonstrasi programnya ini keluar output yaitu A0 sama dengan 99958, untuk A1 sama dengan 05502, terus A2 sama dengan 00552, terus A3 sama dengan 04509. Referensi yang saya dapatkan ini berjudul penerapan metode numerik pada peramalan untuk menghitung koefisien pada garis regresi linear berganda. Terbitkan oleh Rahayu pada tahun 2011. Sekian presentasi penerapan metode numerik regresi linear berganda yang saya peroleh. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.